Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 346, Lauren akan menikah. Martin berkata, sejauh yang saya tahu, Jamie dan Jordan hanyalah saudara tiri yang memiliki ayah yang sama. Hubungan mereka seperti Brad dan Alex. Seperti yang Anda ketahui, Brad dan Alex sering berkonflik. Jadi, Jordan dan Jamie Stelle mungkin juga tidak akur. Pemuda itu mengangguk. Dia mungkin tidak begitu paham tentang situasi di keluarga Stelle, tetapi dia sangat menyadari hubungan antara Brad dan Alex. Tak hanya Brad dan Alex yang sering terlibat konflik, bahkan Lauren dan Clarice pun kerap bertengkar satu sama lain. Pemuda itu berkata, apakah demi warisan? Dia tidak seharusnya sampai membunuh Jordan, kan? Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa tidak semudah itu bersaing untuk mendapatkan warisan. Bagi keluarga seperti kami dan keluarga Stelle, anak-anak tidak harus saling membunuh demi mendapatkan bagian warisan yang lebih besar. Ya, karena uang yang dimiliki keluarga seperti kami sudah cukup bagi keturunannya untuk hidup tanpa beban seumur hidup. Bahkan jika mereka mengambil semua asetnya, itu tidak ada gunanya. Mungkin karena rahasia keluarga Stelle. Aku menduga Jamie sudah tahu tentang rahasia keluarga mereka, jadi dia memutuskan untuk bertindak lebih cepat dan menyingkirkan Jordan. Pemuda itu memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, Jamie dan Jordan sepertinya punya kakak laki-laki, kan? Saat menyebut nama kakak laki-laki mereka, Martin mengerutkan kening dan berkata, kakak laki-laki mereka terlalu misterius. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya sekarang. Kurasa dia anak yang jujur dan dapat diandalkan yang tidak suka membuat masalah. Louis, terus kirim lebih banyak orang untuk mencari di seluruh DC. Kamu harus menemukan Jamie Stelle. Ya. Lagi pula, aku sudah muak dengan ancaman binatang kecil itu dengan pesawatnya yang berbentuk UFO. Kirim tim pengintai paling profesional untuk menemukan pesawatnya yang berbentuk UFO dan menghancurkannya. Tangkap juga orang yang mengendalikan pesawat berbentuk UFO itu. Ya. Baiklah, lanjutkan saja urusanmu. Pemuda itu keluar dari ruang kerja dan melihat Lauren yang tampak agak putus asa. Nona Howard. Lauren mengangguk pelan dan memasuki ruang kerja. Kakek. Lauren masuk dan Martin melihat noda air mata di wajahnya. Ia bertanya, ada apa? Lauren berkata, kakek, aku bersedia menerima pernikahan yang telah kau atur untukku. Martin langsung terkejut mendengarnya, dan bertanya, apa yang kamu katakan? Dalam beberapa tahun terakhir, Lauren dengan keras kepala menentang keluarganya dan menolak menerima pernikahan yang mereka atur untuknya. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Dia benar-benar bersedia menerima perjodohan itu. Dengan ekspresi sedih, Lauren berkata dengan muram, aku bersedia menikah dengan siapapun yang kau inginkan. Martin bertanya dengan heran, apa yang merasukimu? Bukankah kamu menemani Jordan mencari Victoria hari ini? Apakah karena Jordan? Lauren menundukkan kepalanya, masih merasa kesal saat mengingat perkataan Jordan barusan. Aku tidak ingin dia berpikir bahwa aku akan menggunakan cara yang tidak bermoral untuk menikahinya. Tolong, nikahkan aku. Kata Lauren dengan nada kesal. Martin berkata dengan sangat terkejut, kamu menolak untuk menikah beberapa tahun terakhir, tidak peduli seberapa keras kami berusaha meyakinkanmu. Namun, sekarang kamu memutuskan untuk menikah dengan orang lain agar Jordan tidak salah paham. Lauren, sepertinya kamu sangat menyukai Pang itu. Martin awalnya mengira Lauren tidak akan mempunyai perasaan apapun terhadap Jordan dan paling-paling dia akan mengira bahwa Jordan adalah keturunan dari keluarga misterius. Namun, pada saat ini, Martin menyadari bahwa cucunya telah menaruh perasaan yang nyata terhadap Jordan, pria yang pernah menyakitinya sebelumnya. Keluarga Stelle terkutuk. Apa bedanya keluarga Howard dengan kalian? Lauren adalah permata yang langka, dan dia pantas mendapatkan dunia dan lebih dari itu. Tapi, kau bahkan tidak menyukainya, ya, Jordan Stelle. Martin merasa sangat tidak adil terhadap Lauren. Di sisi lain, Lauren merasa sangat sedih, karena ia tak dapat menahan tangisnya lagi. Kakek, tolong jangan lanjutkan. Martin mendesah dan berkata, Lauren, apakah kamu yakin ingin menikahi pria yang tidak kamu sukai? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Kamu tidak bisa menarik kembali keputusanmu. Setelah menikah, kamu tidak bisa begitu saja bercerai dan kamu harus mengutamakan kepentingan keluarga kita. Bahkan jika kamu diperlakukan buruk oleh suamimu dan keluarganya, kamu harus menerimanya. Bisakah kamu melakukan itu? Lauren teringat pada Chris, lelaki jangkung namun menjijikkan yang pernah dijodohkan dengannya. Lauren menggertakkan giginya dan berkata dengan kesal, aku bisa melakukannya. Baiklah, aku akan menelepon Chris sekarang. Pulanglah dan tunggu kabar terbaruku. Lauren menyeka air matanya dan berbalik untuk pergi. Martin menggelengkan kepalanya. Awalnya ia berpikir bahwa ia bisa mempertemukan Lauren dan Jordan lalu mengetahui rahasia keluarga Stelle melalui Jordan.
Setelah pernikahan itu, keluarga Howard juga menjadi jauh lebih kuat baik secara lokal maupun di luar negeri. Sayangnya, rencananya gagal. Martin menelepon Chris dengan enggan. Saat ini, di sebuah villa di DC. Seorang aktris lokal ternama mengenakan gaun putri dan bersandar pada seorang pria tinggi dan kekar. Pria itu tak lain adalah Chris. Ini bukan rumah Chris, melainkan kediaman sang aktris. Karena dekat dengan bandara dan lingkungannya yang menyenangkan, banyak selebriti yang suka membeli properti di sini. Aktris tersebut bernama Scarlett, yang diimpikan banyak pria. Ia telah berakting sebagai seorang putri dalam beberapa film dan memerankannya dengan sangat baik. Itulah alasan Chris menyuruhnya berdandan seperti putri sekarang. Mirip seperti beberapa pria yang berfantasi berhubungan intim dengan pramugari dan kemudian membuat pasangannya berdandan seperti pramugari. Saat sedang menikmati keindahan dalam pelukannya, Chris tiba-tiba menerima telepon dari Martin. Chris segera duduk tegak dan mendorong Scarlett ke samping sebelum mengangkat telepon. Tuan Howard, Sir. Chris, aku tidak akan mengganggu istirahatmu di jam selarut ini, kan? Tidak, aku masih berlatih bela diri. Ada apa? Silakan bicara apa yang ada di pikiranmu. Oh, aku punya kabar baik untukmu. Lauren sudah setuju untuk menikahimu. Chris terkejut dan tak percaya setelah mendengar kata-katanya. Apa katamu? Lauren sudah setuju untuk menikah denganku. Martin berkata, benar sekali. Chris, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Kalian bahas saja pernikahannya dan tentukan tanggalnya. Chris berseru gembira, baiklah, aku ingin melangsungkan pernikahan secepatnya. Bagaimana kalau akhir bulan ini atau awal bulan depan? Martin berkata, diskusikan masalah ini dengan Lauren. Kamu bisa memilih untuk segera menikah atau menunggu beberapa saat. Terima kasih, kakek. Chris dengan gembira mengubah cara dia menyapa Martin. Lauren adalah wanita tercantik di DC, jadi Chris merasa ia pasti akan mendapatkan banyak kejayaan jika ia bisa menikahi Lauren. Lagi pula, Chris sudah lama menyukai Lauren. Usai menutup telepon, aktris bernama Scarlett itu mulai melepas tiara beratnya dan bahkan tampak agak geram. Kenapa kamu melepasnya? Tanya Chris. Scarlett berkata dengan marah, kamu sudah akan menikahi wanita lain. Mengapa aku harus terus memakainya? Chris menghampiri dan memeluk Scarlett, yang memiliki tubuh yang sangat indah. Ia berkata sambil tersenyum sinis, sayang, menikah dengan Lauren tidak menghalangiku untuk memanjakanmu.